Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, ataupun malam para pegawai KPPN Semarang 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai produk inovasi berupa sistem monitoring rekap LPG Satker. Pada sistem yang berbasis dashboard ini akan ditampilkan dua menu utama, yaitu menu rekap LPG Satker dan juga menu monitoring KKP Satker. Pada menu yang pertama, yaitu rekap LPG Satker, terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama adalah bagian akumulasi selama 3 tahun, dan yang kedua adalah bagian rincian rekap LPG per bulan. Pada bagian yang pertama, terdiri dari rekap saldo UP dan saldo LS yang diakumulasi selama rentang 3 tahun, yaitu tahun 2021, 2022, dan juga 2023. Selain hal tersebut, bagian yang diakumulasi juga berisi tentang total KL, jumlah rekening, jumlah satker, dan juga jumlah saldo. Bagian yang diakumulasi ini bisa diperinci lagi menggunakan filter bulanan yang tampil pada pojok atas dashboard, dan juga bisa difilter lagi menurut tahun yang diinginkan. Lalu kemudian pada bagian kedua atau rincian LPG tercantum informasi singkat mengenai sistem monitoring, total UP, LS, dan juga jumlah KL serta satker pada bulan-bulan yang diinginkan. Sistem rincian monitoring bulanan ini juga bisa digunakan untuk melihat kepatuhan satker mengirim laporan rekap LPG ke KPPN Semarang 1 dengan cara memilih filter rentang tanggal yang diinginkan. Jika telah dipilih, maka akan muncul beberapa tanggal satker yang mengirimkan rekap LPG ke dalam sistem KPPN Semarang 1. Jika pada menu yang pertama adalah menu tentang rekap LPG Satker, lalu yang kedua adalah menu yang berupa subsistem dari rekap LPG Satker, yaitu sistem monitoring KKP. Pada sistem monitoring KKP sendiri memiliki mekanisme penyajian data yang hampir mirip dengan sistem rekap LPG, yaitu bekerja secara dua bagian terpisah. Yang pada bagian pertama sendiri merupakan penyajian data berupa data akumulasi selama 3 tahun yang berisi perkembangan dari total GUP, total UP KKP, dan juga total transaksi. Lalu kemudian dilanjutkan dengan perkembangan total jenis belanja seperti belanja operasional dan belanja perjalanan dinas. Lalu pada bagian kedua, yaitu pada bagian rincian monitoring, berisi mengenai informasi singkat dari sistem monitoring KKP, jumlah KL, dan jumlah satker yang memiliki dan menggunakan KKP, lalu kemudian perbandingan jenis belanja yang digunakan, dan juga perbandingan jumlah bank penerbit KKP serta daftar transaksi per satker pengguna KKP. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data pada dashboard monitoring rekap LPG Satker pada KPPN Semarang 1. Seperti yang Bapak atau Ibu ketahui bahwa dashboard ini menggunakan dua data yang berbeda, yaitu yang pertama adalah data akumulasi 3 tahunan, lalu yang kedua adalah data bulanan. Nah, begitupun dengan monitoring KKP-nya sendiri, itu menggunakan dua data yang berbeda, yaitu data tahunan dan juga data bulanan. Lalu bagaimana untuk pengolahan datanya? Ini langsung kita masuk ke monitoring LPG-nya terlebih dahulu. Nah, data yang diperlukan adalah ada dua. Yang pertama adalah data jumlah saldo atau jumlah rekening, dan yang kedua adalah data report atau data laporan dari KPPN-nya atau report pengeluarannya. Jadi ada dua, report pengeluaran dan juga report KPPN-nya. Nah, ini datanya sudah saya buka, yang ini per KPPN. Nah, untuk data jumlah rekening dan jumlah saldo, itu datanya cuma seperti ini. Kita langsung kopikan saja ke dalam sistem database kita. Kita langsung, tadi sudah di-copy, kita tempel, atau Ctrl V. Ini karena sistem spreadsheet dan sistem Excel nggak bisa mendeteksi titik, kita ganti ke koma. Jadilah menjadi 68 miliar dan juga jumlah rekeningnya 344. Lalu untuk bagaimana mencari total UP, total LS, KL, dan satkernya?
kita langsung masuk ke report pengeluaran yang telah direkap oleh KPPN. Nah, dokumen ini sudah saya siapkan, dokumen yang masuk ke yang telah Bapak atau Ibu download itu seperti ini dokumennya. Yang pertama-tama Bapak ketahui bahwa dari kode Satker ini kita harus menyeleksi ini kode 000 ini. Kode 00 ini adalah kode yang ada di Sprint untuk mengetahui total per KL-nya. Nah, kita kan hanya perlu mengetahui per Satkernya aja kan. Maksudnya total per KL-nya nggak perlu gitu loh. Jadi kita menggunakan sistem filter, lalu kita select 000 dan kita blok semua serta kita delete row ya, delete row. Oke. Nah, kita kembalikan ke bentuk semula. Lalu kita variabel yang kita ambil adalah UP dan juga LS. UP-nya kan masih berbentuk teks kan. Kenapa kok bisa tahu teks? Karena di samping sini ada hijau-hijaunya. Kita harus mengubah dari teks ke numerical atau angka. Kita masuk ke tab data, lalu text to column. Next saja ya Bapak atau Ibu-Ibu. Ini juga text to column. Next finish. Nah, sekedar informasi bahwa rumus yang Bapak atau Ibu pakai nantinya untuk mengolah data, berbagai data ini ada 4. Yang pertama adalah sum atau penjumlahan jumlah angka di sel, dan yang kedua adalah konta, yaitu menghitung baris atau selnya. Yang ketiga adalah VLOOKUP untuk mengetahui beberapa data yang hilang menggunakan satu referensi. Yang keempat adalah subtotal, yaitu sebuah fitur atau fungsi dalam Excel untuk mengetahui data yang difilter kayak gitu. Karena kita mencari total data, maka kita menggunakan rumus sum. Kita sum dulu UP-nya dan ketahuan. Nah, lalu kita seret ke samping untuk mengetahui sampingnya juga. Untuk mengubah ke dalam angka yang berbentuk rupiah, kita mengklik ini ya Bapak-Bapak itu di home, langsung ke accounting number format. Kita ketahuan bahwa 11 miliar itu untuk UP dan 3 miliar itu untuk LS. Lalu bagaimana untuk mencari jumlah satkernya? Kita pakai yang tadi saya sebutkan, yaitu rumus konta. Konta itu menghitung jumlah sel. Kita blok saja konta, lalu nah ketahuan deh 124. Nah, terus untuk mengetahui jumlah KL-nya sendiri ini agak tricky ya Bapak-Bapak atau Ibu, dan rumusnya juga agak sedikit lebih panjang. Ada 2 cara. Yang pertama yang Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu pengen lakukan tanpa pusing-pusing memikirkan rumusnya, bisa dihitung manual lewat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, lewat sini 18 berarti ada 18 data. Nah, untuk rumus yang lebih agak rumit lagi, tapi ini kalau Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu paham rumusnya, itu langsung memudahkan untuk mengetahui data yang duplikat gitu atau data yang sama. Pertama adalah sum dahulu, lalu count if. Kita mencari count if, menghitung jumlah sel menggunakan data. Oh, sebelum count if ini ada ini 1 per count if. Kita 1 dibandingkan data yang duplikat gitu. Penjelasannya agak rumit sih, cuma ya seperti itu. Kita blok saja ini, rank-nya kita blok. Nah, separator atau pemisah, lalu yang kedua blok lagi, lalu kita tutup 2 kali. Nah, jangan lupa Bapak atau Ibu tekan tombol Ctrl Shift dan Enter untuk menutup sini sama sininya, dan jadilah ini 18 KL. Ini agak rumit, tapi kalau Bapak atau Ibu mengetahui rumus ini, mungkin nanti bisa menolong 2 menitan, lebih efisien 2 menit ya. Itu terserah Bapak atau Ibu sih. Di 18 KL, ini sudah saya input 18, 124 satker dan 11 miliar UP dan 3 miliar LS. Gitu. Lalu bagaimana untuk bulan Juni? Untuk bulan Juni, data yang diambil itu cuma data report saja atau laporannya saja. Dan juga data dari Monef pengeluaran. Monef pengeluaran atau laporan Monefnya itu yang diambil adalah data berupa
data berupa data berupa satker, tanggal dan jam satker mengirim ke KPPN kita gitu. Kita ini mengopi sini, dikopi aja nanti, terus dimasukin ke dalam sini tanggal. Nah, tanggalnya dimasukin, terus kode satkernya. Oh, untuk lebih mudahnya lagi, kita menggunakan Excel yang terpisah ya, Bapak dan Ibu. Seperti ini, seperti contoh yang telah saya buatkan atau masukkan. Ini Excel-nya sudah ada di drive yang telah saya buat. Nanti Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu bisa melihatnya juga. Nah, ini sudah saya rangkum. Tanggal, kode satker, terus ini ada rumus VLOOKUP untuk mengetahui KL-nya. Nah, eh, rumusnya sendiri itu berpatokan pada kode satkernya. Bapak-bapak atau ibu-ibu harus membuat khusus satker ini report, report atau laporan pengeluarannya di copy ke sini, bulan Juni, bulan yang dituju dan bulan sebelumnya, kayak gitu. Nanti dimasukkan ke sini pakai VLOOKUP dengan kode patokannya kode satker, nanti ketahuan, dinasnya ketahuan, terus dimasukkan UP bulan Juni atau bulan yang dituju. Ini patokannya masih kode satker juga, terus UP Mei patokannya masih kode satker juga. Pokoknya patokannya itu kode satker karena kode satker itu unik, per satkernya itu unik. Nah, setelah ini semua jadi, maka dimasukkan ke dalam database kita, laporan bulan Juni. Nanti dari sistemnya sendiri sudah terotomatis, maka terotomatis tersajikan data seperti ini. Tahu BPUP-nya berapa, satker yang menggunakannya berapa, LS-nya berapa, kayak begitu. Lalu untuk selanjutnya adalah baik untuk pengolahan data yang kedua, menu yang kedua yaitu monitoring KKP, itu hampir mirip dengan monitoring LPG. Namun yang sumber datanya itu berbeda, yaitu bukan dari Sprint, melainkan dari OnSpan. Nah, variabel yang dicari itu ada total UP, GUP, transaksi, satker, pengguna KKP, belanja operasional, dan belanja perjanjian. Nah, untuk bulan, misalnya, pengolahan datanya itu yang diambil itu datanya ada dua, yaitu rekapitulasi dan juga karwas. Nah, untuk total UP sama GUP sendiri itu diambil dari rekapitulasi. Nanti ini Bapak atau Ibu filter terlebih dahulu, lalu Bapak atau Ibu bisa menggunakan rumus subtotal untuk mengetahui ini subtotal untuk mengetahui data yang difilter. Ini kan ada pilihannya, Bapak atau Ibu pilih sum untuk penjumlahan. Nanti tinggal di blok, di kurung tutup, dan diketahui adalah 6 miliar gitu. Ini bulan Juni ya. Bulan Januari. Bulan Januari ini juga sama pakai subtotal harusnya. Nah, ini juga sama. Ini kok untuk subtotal yang ini pakai konta bukan sum. Subtotal pakai konta, pakai sum. Saya pakai konta. Tahuan jumlah satkernya 89 gitu. Ini nanti di copy, dimasukkan ke dalam jumlahnya sini. Total UP, total GUP. Nah, untuk total transaksinya kita menggunakan karwasnya. Nanti dimasukin dan jadi untuk ini langsung dikopas ke sini. Pas ke sini. Nanti kan ini ketahuan jumlah satkernya berapa diambil, terus ini jumlah belanja operasional dan juga belanja perjanjiannya diambil. Lalu yang rincian KKP, untuk rincian pengolahan KKP ini agak lebih mudah daripada monitoring, karena Bapak atau Ibu tinggal mengambil data dari karwasnya doang, karwas ini KKP.
Jadi dari Karwasnya sendiri, Bapak atau Ibu tinggal mengambil variabel data berupa tanggal, KL, Satker, jenis KKP, bank penerbit, dan juga transaksinya. Nanti Bapak atau Ibu kopaskan saja ke sini, langsung dari dashboardnya nanti akan ketahuan seperti itu. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penjelasan pengolahan data ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.